Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang model bisnis. Ketika kita berbicara tentang bisnis, mungkin banyak di antara kita yang tidak memahami secara utuh apa esensi dari suatu bisnis. Mungkin kita mengerti wujud dari bisnis itu dalam bentuk misalnya produk atau toko yang menjual produk tersebut. Namun bisnis itu lebih dari sekedar bicara produk atau toko. Kalau misalnya kita diminta untuk memodelkan suatu benda fisik, misalnya sebuah sepeda, kita dapat dengan mudah memodelkan komponen-komponennya. Contohnya, sepeda itu ada frame-nya, ada sepasang ban dan juga rimsnya, ada set remnya sepasang, ada stang dan lain-lain. Jika kita diminta memodelkan suatu bisnis, apa saja sih komponen dari bisnis itu? Nah, untuk membantu memodelkannya, ada suatu konsep yang dinamakan bisnis model atau model bisnis. Konsep model bisnis telah banyak diusulkan oleh ilmuwan dan juga praktisi dari berbagai bidang, seperti dari bidang manajemen dan juga sistem informasi. Salah satu cara memodelkan bisnis adalah dengan menggunakan konsep model bisnis yang dirumuskan oleh Alexander Osterwalder. Konsep ini awalnya merupakan bagian dari kajian doktoralnya di bidang sistem informasi. Hasil kajian tersebut kemudian dikemas ke dalam buku yang sifatnya lebih praktikal dan juga populer yang berjudul Business Model Generation. Konsep model bisnis ini menjelaskan alasan bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai atau create value, mengantarkan nilai atau deliver value, dan menangkap nilai atau capture value. 9 komponen konsep model bisnis menurut Osterwalder adalah sebagai berikut. Komponen pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Komponen customer segment mendefinisikan siapa kelompok individu atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis kita. Untuk siapa kita menciptakan nilai atau create value dalam bentuk barang atau layanan. Dalam kata lain, siapa pelanggan terpenting kita. Komponen kedua adalah proposisi nilai atau value proposition. Sederhananya, value proposition adalah bentuk produk barang atau layanan yang memberikan nilai untuk customer segmen tertentu. Dengan produk yang kita tawarkan, nilai apa yang kita berikan kepada mereka? Apa permasalahan pelanggan yang ingin kita bantu selesaikan di mana produk kita adalah solusinya? Komponen model bisnis yang ketiga adalah kanal atau channels. Jadi, channels di sini menjelaskan bagaimana bisnis kita berkomunikasi dengan dan menjangkau customer segments untuk menyampaikan value proposition atau produk yang kita tawarkan. Komponen model bisnis yang keempat adalah hubungan pelanggan atau customer relationships. Customer relationships menjelaskan jenis hubungan yang dibangun oleh suatu bisnis dengan customer segmennya. Contohnya adalah hubungan pelanggan kita memakai dedicated personal assistance atau self-service. Komponen model bisnis yang kelima adalah aliran pendapatan atau revenue streams. Maksudnya revenue streams adalah dari mana dan bagaimana pendapatan suatu bisnis itu dihasilkan dari setiap customer segment. Beberapa contoh revenue streams adalah asset sale, subscription fees, dan licensing fees. Komponen bisnis model yang keenam adalah sumber daya utama atau key resources, yang menjelaskan aset penting apa saja yang diperlukan untuk membuat model bisnis kita berfungsi. Contoh key resources misalnya aset fisik seperti pabrik, aset intelektual seperti brand, paten, dan sumber daya manusia. Key resources apa yang dibutuhkan value proposition kita, resources apa yang dibutuhkan oleh distribution channels kita, key resources apa yang dibutuhkan oleh customer relationship kita. Komponen model bisnis yang ketujuh adalah aktivitas utama atau key activities, yang menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan bisnis kita untuk menjalankan model bisnisnya. Key activities apa saja yang diperlukan value proposition kita. Contoh key activities misalnya dalam konteks manufaktur adalah production. Dalam konteks service misalnya problem solving dan platform making. Komponen model bisnis yang kedelapan adalah mitra utama atau key partners yang dapat mencakup mitra utama seperti jaringan pemasok atau supplier dan mitra lainnya yang membuat model bisnis berfungsi. Terkait mitra utama ini, sumber daya apa yang kita peroleh dari mereka? Komponen model bisnis yang kesembilan adalah struktur biaya atau cost structure. Cost structure menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh bisnis kita. Biaya ini dapat merupakan biaya tetap seperti gaji dan juga biaya variabel yang proporsional mengikuti kapasitas produksi.
Nah, jadi 9 komponen inilah yang membentuk konsep bisnis model. Di video selanjutnya, kita akan diskusikan bagaimana kita dapat menggunakan konsep model bisnis dalam suatu studi kasus. Sampai jumpa di video selanjutnya.